Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 hal ciri dari seorang yang pemaaf. Saksikan video saya berikut ini. Di dalam hubungan kita dalam berinteraksi sosial, berhubungan dengan manusia yang lain, dengan orang yang lain, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan pendidikan, di dalam komunitas, tempat tinggal kita, dimanapun. Terkadang kita berhubungan itu bisa tidak senantiasa lancar, tidak senantiasa berjalan dengan baik. Nah, ketika terjadi sebuah konflik, ketika terjadi sebuah perselisihan, baik itu tingkat yang rendah, menengah, atau tingkat yang tinggi, maka itu bisa saja melukai batin kita, itu bisa saja melukai perasaan kita. Ketika kita terlukai, banyak orang berpikir bahwa luka di dalam hatinya itu akan sembuh dengan sendirinya. Saya sangat tidak menganjurkan bila kamu terluka di dalam hatimu dan kamu menunggu sembuh dengan sendirinya. Karena sebenarnya itu tidak berlaku demikian. Seseorang untuk mengalami kesembuhan di dalam luka hatinya, ia perlu mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu adalah keputusan untuk memaafkan, keputusan untuk mengampuni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 ciri seorang pemaaf, 4 ciri seorang yang suka memberikan pengampunan. Ciri yang pertama, orang itu akan memberikan maaf atau pengampunannya terhadap siapapun yang menyakitinya dengan secepat-cepatnya. Banyak orang berpikir kalau memberikan maaf dengan ikhlas, dengan tulus, itu membutuhkan waktu yang panjang. Sebenarnya tidak demikian. Kalau kamu dilukai, dan kamu memberikan maaf secepat-cepatnya, baik orang itu meminta maaf kepadamu atau orang itu tidak meminta maaf kepadamu, namun kamu memutuskan untuk memberikan maaf di dalam hatimu kepada orang tersebut, sebenarnya itu kamu seperti orang yang terluka dan tidak membiarkan luka itu menganga dengan lama dan segera mengobatinya. Kalau hati orang tidak segera memberikan maaf, dia seperti orang yang terluka namun tidak segera mengobatinya. Kalau kamu terluka di bagian kulitmu, kalau kamu tidak segera menyembuhkannya, mengobatinya, maka ini bisa berdampak hal yang buruk bagi kesehatanmu. Ini bisa menghasilkan infeksi. Demikian juga di dalam dirimu. Kalau kamu tidak segera memberikan pengampunan, maka luka hatimu itu bisa merugikan dirimu sendiri. Dan hanya satu cara untuk seseorang sembuh dari luka hatinya, yaitu memberikan maaf atau memberikan pengampunan kepada orang yang telah melukainya. Oleh sebab itu, ketika kamu terluka, segeralah mengambil keputusan untuk memaafkan. Baik orang itu minta maaf kepadamu atau orang itu tidak minta maaf sama sekali. Karena seringkali ada orang-orang menyakiti kamu atau kamu juga mungkin menyakiti orang lain tanpa sengaja, tanpa ada tujuan, tapi apa yang kamu lakukan atau yang orang itu lakukan, sikapnya, perilakunya, kata-katanya, tanpa mereka sadar atau tanpa kamu sadar sudah melukai orang lain. Nah, oleh sebab itu, berikanlah pengampunan secepatnya. Berikanlah pengampunan dengan ikhlas, dengan tulus secepatnya. Ciri yang kedua,
seorang pemaaf adalah ia selalu mencari kekuatan untuk memberikan maafnya. Ia selalu mencari kekuatan untuk memberikan pengampunannya. Ketika orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita melukai kita, biasanya itu menghasilkan luka yang dalam dibandingkan dengan orang yang baru kita kenal, dibandingkan dengan orang yang hubungannya dengan kita itu hanya hubungan biasa-biasa saja. Nah, kalau kita dilukai dan kita belum mampu mengampuni, maka kita patut mencari kekuatan untuk kita bisa mengampuni. Kita semua adalah orang yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan setiap kitab suci pasti mengajarkan sesuatu yang baik, termasuk memberikan maaf terhadap orang yang sudah melukai kita. Jadi satu kekuatan untuk kita bisa mengampuni adalah kita mendapatkan kekuatan itu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita membuka hati kita, kita tidak mengeraskan hati kita membuka hati kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan dari kitab-kitab suci. Perkataan Tuhan yang menganjurkan atau menyarankan, ya, mengajarkan untuk kita mengampuni. Kekuatan yang kedua adalah kita melakukan sesuatu yang benar. Mengampuni adalah sesuatu yang benar. Dengan kita mengampuni, kita sedang melakukan satu tindakan yang benar. Yang ketiga, biasanya ada orang-orang di sekitar kita yang memberikan nasihat kepada kita untuk kita bisa mengampuni orang yang sudah melukai hati kita. Jadi kekuatan itu ada 3 sumbernya, sumber dari Tuhan, ya, sumber dari karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Yang ketiga adalah orang-orang yang menasehati kita untuk kita mengampuni. Dan sumber yang keempat kekuatan itu adalah karena dari diri kita sendiri, karena kita tidak mau dilukai, karena kita tidak mau terluka berkepanjangan. Kalau kamu tidak mengampuni secepatnya, maka kamu lukanya itu berkepanjangan. Jangan biarkan dirimu luka berkepanjangan. Ampunilah, maafkanlah, karena dengan memaafkan kamu memperbaiki hubunganmu dengan orang tersebut dan kamu juga menyembuhkan dirimu sendiri. Ciri yang ketiga adalah kalau kamu sudah mengampuni, sudah memaafkan, maka kamu akan mampu berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kamu. Tapi bagaimana kalau orang itu mengulangi lagi perbuatannya? Bagaimana kalau orang itu menyakiti saya lagi? Kalau kamu sudah mengampuni, kamu tidak akan menghitung kesalahan orang itu yang dahulu. Karena mengampuni itu artinya menuntaskan. Kalau hutang itu dibayar tunai. Kalau luka berarti lukanya sudah sembuh. Ya, tidak ada luka yang masih berdarah. Itu sudah sembuh. Jadi kamu sudah terhitung sebagai orang yang sudah sembuh, tidak lagi terluka. Namun kalau kamu masih mengingat kesalahan yang dulu dari apa yang pernah dilakukan orang tersebut, berarti luka kamu yang dulu belum sembuh. Oleh sebab itu, ketika kita bisa mengampuni dengan tulus, ketika kita bisa mengampuni dengan ikhlas, maka kita juga memiliki kemampuan untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Nah, ciri yang keempat, bagi seorang pemaaf, dia selalu mendorong orang lain untuk juga mengampuni.
pohon mangga tidak akan menghasilkan buah jeruk. Pohon mangga akan menghasilkan buah mangga. Seorang pendendam akan menghasilkan kata-kata untuk orang lain juga sama seperti dia. Mendendam, membalaskan rasa sakit hati. Tapi seorang pemaaf pasti akan menghasilkan kata-kata, energi, dorongan untuk mendorong orang melakukan apa yang ia lakukan, yaitu memberikan maaf. Oleh sebab itu, perhatikanlah pergaulanmu. Janganlah bergaul kepada orang-orang pendendam. Kalau kamu punya teman, kerabat yang pendendam, nasihatilah, doronglah ia untuk memberikan pengampunan. Jadi 4 ciri ini adalah tanda seorang pemberi maaf. Berilah maaf supaya hubunganmu dengan dia dipulihkan. Berilah maaf karena kamu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berilah maaf karena kamu melakukan sesuatu yang benar. Berilah maaf karena kamu menjaga kesehatan emosional dan kesehatan batinmu sendiri. Berilah maaf karena kamu juga mau mendorong orang untuk melakukan hal yang sama. Kiranya apa yang saya sampaikan ini mendatangkan kebaikan bagi kamu semua. Saya Agus Pianus.